warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Katrunada Alfawas dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses dalam hukum acara pidana. Dan lebih lanjutnya, simak video ini sampai habis. Oke, sebelumnya, hal yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu, yakni mengenai pengertian hukum acara pidana. Apa sih hukum acara pidana itu? Jadi hukum acara pidana itu biasanya sering disebut dengan hukum proses pidana atau juga biasa disebut dengan hukum acara terapan. Jadi hukum acara pidana ini adalah pembagian dari hukum pidana kan, yakni merupakan hukum pidana formil yang mengatur cara pelaksanaan hukum sampai hukum acara atau proses hukum. Kita menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana dan juga aturan perundang-undangan lainnya. Atau hukum ini adalah hukum yang menjalankan atau menerapkan hukum daripada hukum pidana materialnya. Adapun kalau dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana ini disebut dengan strafvordering, dan di dalam bahasa Inggris hukum acara pidana disebut dengan criminal procedure law. Nah, mengenai definisi hukum acara pidana ini ada beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wirjono Projodikoro, yang mantan Ketua Mahkamah Agung. Beliau berpendapat bahwa hukum acara pidana itu erat hubungannya dengan hukum pidana dan merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu bertindak guna mencapai tujuan negara. Kemudian ada juga menurut pendapat Profesor Edi, pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau berpendapat hakikatnya hukum acara pidana itu memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, kemudian pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Nah, adapun menurut Bapak dosen Dr. Andes Haji Imron Rasyadi, SHMH, beliau sebagai pengampu mata kuliah hukum pidana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau berpendapat bahwa hukum acara pidana ini adalah upaya hukum untuk mencari dan mempertahankan atas kebenaran material. Jadi hukum acara pidana ia bersifat pasif atau tidak akan bekerja jika tidak ada pelanggaran di dalam hukum pidana. Atau lebih jelasnya, hukum pidana formil menunggu adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana material. Jadi seperti itu ya sekilas tentang pengertian hukum acara pidana yang perlu kita ketahui. Kemudian masuk kepada pembahasan kali ini, yakni mengenai proses di dalam hukum acara pidana. Nah, jadi bagaimana proses atau tahap-tahap hukum acara pidana itu, kemudian bagaimana sistemnya di dalam KUHP. Jadi yang pertama, kita harus melihat apakah suatu perbuatan atau peristiwa atau perkara itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Nah, yang mana hal itu akan ditentukan melalui proses penyelidikan. Jadi tahap pertama itu adalah penyelidikan. Tujuannya untuk menentukan apakah itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 24 disitu disebutkan bahwa pelaksanaan tahapan penyelidikan itu meliputi pengelolaan tempat kejadian perkara atau TKP, pengamatan, wawancara, kemudian pembuntutan, pelacakan, penyamaran, kemudian juga penelitian dan analisis dokumen pada kasus tertentu. Jadi sebagai contoh, misal ada orang yang ditemukan mati di dalam sebuah ruangan tertutup. Nah, orang mati tersebut kemudian didatangi oleh polisi sebagai pihak penyelidik yang akan menentukan apakah orang tersebut matinya karena diracuni atau meracuni diri sendiri atau bunuh diri atau memang karena sakit yang dia idap, semisal sakit jantung gitu. Nah, kalau misalkan ternyata terbukti kalau dia diracuni oleh orang lain, berarti ada dugaan tindak pidana di situ. Di mana di dalam hal ini dia akan naik tingkatannya menjadi penyidikan. Jadi dia akan lanjut ke proses penyidikan. Kemudian
kalau sudah masuk ke penyidikan, maka di situ ada 3 tujuan dari penyidikan. Seperti dalam pasal 1-2 KUHP disebutkan bahwa penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan bukti, membuat terang perkaranya, kemudian juga menentukan tersangkanya. Nah, jadi kan ditentukan dulu alat buktinya, kemudian dibuat terang dulu perkaranya, baru terakhir tersangka sebagai tujuan akhir dari penyidikan itu. Jadi seperti itu prosesnya. Bukti-bukti akan dikumpulkan, menemukan tersangkanya, dan semua itu akan dikumpulkan di dalam BAP atau berkas akhir pemeriksaan. BAP atau berkas akhir pemeriksaan itu adalah hasil akhir dari penyidikan, di mana semuanya kolektivitas bukti, kronologis perkara, dan juga tersangkanya, alat-alat bukti dan barang bukti, semua itu dikumpulkan dalam penyidikan, dirangkum ke dalam BAP. Jadi kemudian ketika penyidikan selesai, kemudian melimpahkan berkas, penyidik melimpahkan berkas kepada penuntut umum, di mana disinilah dilakukan kemudian proses penuntutan, dan penuntut umum akan melakukan penuntutan di situ. Nah, sebelum masuk ke penuntutan itu ada proses di mana penuntut umum akan memeriksa berkas BAP-nya itu sudah lengkap atau belum. Kalau misalkan belum lengkap, maka itu akan dikembalikan ke pihak penyidik. Nah, inilah konsep yang dinamakan dengan pra penuntutan. Konsep ini bisa dikatakan sebagai bentuk pengawasan, check and balance antara penuntut umum dan penuntut umum ke penyidik, supaya prosesnya itu tidak ada yang melanggar peraturan, sesuai dengan konsep yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, terutama KUHP dan peraturan pelaksanaannya. Nah, di penuntutan, ketika BAP itu tadi sudah dinyatakan benar-benar lengkap, maka penuntut umum kemudian harus segera membentuk atau membuat surat dakwaan. Dan kemudian tujuan akhir dari penuntutan ini apa? Tujuan akhir dari penuntutan ini adalah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Nah, tetapi maksud di sini penuntut umum tidak hanya sekedar membawa berkas dari kepolisian atau penyidik kemudian dibawa ke pengadilan, tapi penuntut umum ini ialah ahli hukum, di mana dia akan mentransformasi BAP itu yang awalnya rumit dan segala macam itu, kemudian dia akan membuatnya menjadi surat dakwaan. Nah, baru surat dakwaan inilah yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian setelah dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, maka itu adalah akhir dari proses penuntutan. Kemudian dimulailah pemeriksaan di sidang pengadilan. Di situ kemudian pengadilan akan menentukan waktu sidangnya, dan pemeriksaan sidang di pengadilan ini yang bertanggung jawab atas hal itu adalah hakim. Jadi hakim di sini akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara. Nah, bagaimana sih prosesnya? Kita akan membahas sedikit proses bagaimana sih di sidang pengadilan itu. Jadi agenda pertama itu hakim akan membuka persidangan, di mana terdakwa dalam konsep acara pemeriksaan biasa itu wajib menghadirkan terdakwa. Jadi terdakwa itu wajib hadir, dan ini berbicara tentang acara pemeriksaan biasa kalau di dalam hukum pidana umum. Jadi agenda yang paling penting, hakim akan membacakan surat dakwaan, dibacakan di hadapan di persidangan dalam sidang yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Nah, dakwaan ini merupakan mahkota persidangan karena hakim nanti di akhirnya putusan itu berdasarkan atas surat dakwaan itu tadi. Nah, proses selanjutnya di sidang pengadilan ini, nanti hakim akan menawarkan apakah terdakwa itu mau mengajukan keberatan atau tidak. Nah, ini adalah hak, bukan kewajiban. Jadi hak bagi terdakwa ingin mengajukan keberatan atau tidak. Jadi terserah mau mengajukan atau tidak. Keberatan di sini itu hanya bisa berkaitan dengan hal-hal prosedural, formil, tidak masuk ke dalam pokok perkara. Dalam keberatan, kita tidak berbicara apakah dia bersalah atau tidak, tapi berbicara mengenai dakwaannya sudah tepat atau tidak, kompetensi relatifnya sudah tepat atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ada keberatan, kalau misalkan ada, maka
akan diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan terhadap keberatan tersebut, dan itu juga merupakan hak bagi penuntut umum mau atau tidak. Nah, tanggapan penuntut umum terhadap keberatan terdakwa itu jika ada, maka kemudian di situ proses penuntut umum akan menanggapi. Kemudian ketika sudah selesai, lalu setelah itu akan ada putusan sela setelah itu untuk menjawab keberatan tersebut, diterima atau ditolak. Nah, kemudian di putusan sela itu nanti apakah diterima atau ditolak gitu. Nah, di sini semisalkan ditolak, maka di situ akan dimasuk ke agenda pembuktian. Dan di pembuktian ini nanti akan diajukan beberapa alat bukti sesuai dengan pasal 184. Di situ kan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dan juga di dalam Undang-Undang ITE itu ada disebutkan juga kalau alat bukti elektronik itu dapat dihadirkan di persidangan. Kemudian proses selanjutnya di persidangan itu nanti hakim akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membuat surat tuntutan pidana. Dan bedanya tuntutan dengan dakwaan itu, tuntutan dengan dakwaan di awal tadi, yakni kalau dakwaan itu hanya merangkum tentang BAP atau tentang apa saja perbuatannya dan pasal mana yang didakwakan. Kalau tuntutan sudah berdasarkan pembuktian yang dilakukan sebelumnya, dan itu sudah merangkum apa saja rumusan pidana yang terbukti dan sudah memiliki tuntutan pidananya. Lalu ketika setelah tuntutan sudah dibacakan, nanti hakim akan memberikan kesempatan kepada penasihat umum untuk memberikan pledoi atau pembelaan. Nah, pembelaan ini itu berbeda dengan eksepsi atau keberatan sebelumnya tadi. Tetapi pembelaan ini itu berisi tentang pokok perkaranya. Jadi penasihat hukum akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala argumentasinya bahwa terdakwa itu tidak bersalah atau ada alasan-alasan penghapus pidana atau alasan lain untuk mengurangi sanksi pidananya itu. Nah, setelah itu terjadilah replik-duplik antara penuntut umum dan penasihat umum, tanya jawab menjawab. Dan kalau misalkan sudah tidak ada lagi tanggapan dari masing-masing pihak, maka kemudian pemeriksaan ditutup. Nah, setelah pemeriksaan ditutup, maka para hakim akan melakukan rapat atau musyawarah hakim. Nah, dasar pertimbangan hakim itu harus hanya berdasarkan dakwaan dan pembuktian yang telah dilakukan tadi. Selain itu, kita menggunakan konsep teori negatif fatality. Nah, di dalam pasal 183 KUHP itu menjadi dasar utama. Jadi di sini hakim hanya bisa memutus berdasarkan minimal 2 alat bukti dan keyakinannya. Nah, kemudian ketika sudah selesai musyawarah, maka di situ akan dikeluarkan putusan dari pengadilan. Nah, putusan di sini ada 3, ada putusan pidana, ada putusan lepas, ada putusan bebas. Kalau putusan lepas itu artinya dia terbukti melakukan perbuatan itu, tetapi ternyata perbuatan itu bukan tindak pidana. Kemudian kalau putusan bebas, di situ artinya terdakwa itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Nah, jadi putusan yang dikeluarkan itu adalah putusan yang paling meringankan terdakwa. Dan setelah proses pada mengeluarkan putusan, lalu dipertanyakan apakah ingin mengajukan upaya hukum atau tidak. Nah, untuk putusan lepas dan bebas itu tidak ada upaya hukum banding, jadi harus langsung kasasi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tahap yang mengawali proses hukum acara pidana itu adalah diketahui terjadinya tindak pidana atau delik. Nah, perkara pidana itu baru disebut ada apabila diketahui adanya tindak pidana, adanya unsur tindak pidana atau peristiwa pidana, ataupun ada unsur kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh beberapa orang. Kemudian juga dari penjelasan tadi, kita juga dapat melihat secara garis besar bahwa proses hukum acara pidana ini dapat dibagi menjadi 3 tahap secara umumnya, yakni tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, meliputi penyelidikan, kemudian penyidikan. Lalu yang kedua yakni tahap penuntutan di kejaksaan.
dilakukannya tuntutan, kemudian hingga dibuat surat dakwaan, dan tahap yang ketiga yakni tahap pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan hingga dikeluarkannya putusan pengadilan. Dan jika diperlukan, maka di situ nanti ada juga upaya hukumnya nanti di akhir. Jadi itulah ulasan secara ringkas yang dapat saya sampaikan pada video ini, yakni mengenai proses hukum acara pidana. Dan apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan pada penjelasan saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya masih harus belajar lebih giat lagi mengenai ilmu-ilmu hukum, terutama hukum acara pidana ini. Dan cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.